Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Herman Syah Trimantara, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Merancang dan Menerapkan Penggunaan Metode Pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan personal. Baik, sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ratnasari sebagai moderator dan penyaji pertama, Elistin Anggraini sebagai penyaji kedua, dan Putri Rafika Sari sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan personal. Pendekatan personal lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Nah, pada pendekatan personal ini, keberadaan siswa dalam kelompok banyak memiliki arti dalam mengenal dirinya sebagai pribadi, sehingga dapat menghasilkan hubungan impersonal atau antar pribadi yang cukup tinggi. Sehingga keadaan emosional siswa harus diperhatikan agar dapat mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungan. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan personal. Nah, ciri-ciri yang menonjol pada pembelajaran personal dapat ditinjau dari segi yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua siswa sebagai subjek yang belajar, yang ketiga guru sebagai pembelajar, yang keempat program pembelajaran, serta yang kelima orientasi dan tekanan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elistin Anggraini. Kepada Elistin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya yaitu cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan personal. Salah satu metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal yang dapat dipilih sebagai contoh ialah metode pertemuan kelas. Berdasarkan pada teori Glasser, metode ini memiliki dua asumsi, yaitu yang pertama, manusia memiliki dua kebutuhan dasar antara lain cinta dan harga diri. Yang kedua, kebutuhan tersebut berakar dalam hubungan antar manusia. Masalah akan muncul jika tidak dapat memenuhi dua kebutuhan ini. Menurut Glasser, metode pertemuan kelas terbagi atas 3 tipe, yaitu yang pertama tipe pertemuan pemecahan masalah. Siswa berusaha mengembangkan tanggung jawab untuk belajar dan berperilaku dengan jalan memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Yang kedua, tipe pertemuan terbuka. Guru memulai pertemuan dengan pertanyaan apa yang menarik perhatian kalian, dan siswa diberikan kebebasan untuk memikirkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan siswa berinisiatif untuk berdiskusi dan memunculkan topik yang menarik berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, tipe pertemuan terarah dan terbuka. Pada pertemuan terarah dan terbuka ini, pada dasarnya sama dengan pertemuan terbuka. Namun, topik permasalahannya lebih diarahkan kepada hal-hal yang sedang dipelajari oleh siswa. Dalam menerapkan metode pertemuan kelas ini, ada beberapa pedoman bagi guru antara lain. Yang pertama, guru mengarahkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kepemimpinan guru sebagai penengah. Yang ketiga, dalam tahapan tertentu, guru harus mendorong siswa untuk berinisiatif. Yang keempat, guru mengembangkan hubungan yang sensitif dan menarik. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk bertanggung jawab, mendiagnosis mengenai perilakunya sendiri, dan menolak perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, guru secara keseluruhan mengidentifikasi, memilih, dan menaati alternatif perilaku. Yang ketujuh, guru harus mampu menciptakan iklim terbuka dan mengendalikan kelompok untuk menilai perilaku, mengambil kesepakatan, dan menilai tindak lanjut. Langkah-langkah dalam menerapkan metode pertemuan kelas antara lain, yang pertama, menciptakan iklim yang mengandung keterlibatan.
Yang kedua, menyajikan masalah untuk pertemuan kelas antara lain. Yang pertama, menciptakan iklim yang mengandung keterlibatan. Yang kedua, menyajikan masalah untuk diskusi. Dan yang ketiga, mengembangkan pertimbangan nilai pribadi. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif tindakan. Yang kelima, merumuskan kesepakatan. Yang keenam, perilaku tidak lanjut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elistin yang telah menjelaskan materinya. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Putri Rafikasari. Kepada Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD berlandaskan pendekatan personal. Di sini mengambil contoh kurikulum SD kelas 5 semester 2 tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu pokok bahasan, yaitu perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu hasil belajar, meliputi yang pertama mengidentifikasi tokoh-tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh-tokoh perjuangan setempat. Yang kedua mengidentifikasi peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada indikator, itu membuat ringkasan riwayat hidup tokoh-tokoh penting pergerakan nasional, membuat laporan tentang tokoh perjuangan yang ada di provinsinya, lalu menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda, menceritakan peran masing-masing tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda, dan menceritakan peranan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Nah, setelah guru memahami hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah yang pertama, menciptakan iklim yang mengandung keterlibatan, mendorong peserta didik berperan serta dan berbicara mengenai Sumpah Pemuda. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua, menyajikan masalah untuk diskusi. Penyajian masalah dapat berasal dari guru. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan itu seperti memberikan pembenaran perilaku peserta didik, turut campur tangan jika peserta didik cenderung ke arah yang mencelah dan mengkritik, lalu menugasi kelompok untuk menjelaskan Sumpah Pemuda. Lalu tindakan yang ketiga yaitu mengembangkan pertimbangan nilai pribadi peserta didik, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda, di antaranya mencakup nilai kebersamaan untuk mencapai tujuan luhur, nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai kebulatan tekad untuk mencapai kemerdekaan, nilai menghargai pendapat dan karya orang lain. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi alternatif tindakan peserta didik, menilai dan menyeleksi nilai-nilai yang dapat dijadikan alternatif dalam memecahkan soal sehari-hari. Yang kelima ada merumuskan kesepakatan peserta didik, merumuskan dan menyepakati sikap dan perilaku serta menaatinya. Yang keenam yaitu perilaku tindak lanjut peserta didik, menilai efektifan perilaku baru yang diperoleh dan memperkuatnya untuk tindakan masing-masing. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menjelaskan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.